Cuba kita fikir, macam mana Indonesia boleh kekalkan subsidi sampai ujung tahun? Kita ni pula, non kunyit bagi tahu, minyak bulan 6 tak tahu cukup tak cukup. Logik ke? Mengejutkan guys, kata pengamat dari Malaysia ini, stok BBM Malaysia itu tinggal sedikit, bahkan cuma cukup sampai bulan 6 teman-teman. Selain halnya kalau stok BBM di Indonesia itu, kata Bapak Presiden Prabowo itu sendiri, stok BBM kita cukup sampai akhir tahun ini. Dan kalau kita lihat kemarin-kemarin itu harga BBM di Malaysia itu menginjak di angka RM6.02. Kemarin saja teman-teman masih di angka RM5.45. Dan sekarang sudah naik menjadi RM6.02 ya teman-teman. Ini kan sangat-sangat mengejutkan sekali, dan kita berdoa saja semoga di negara kita di Indonesia ini BBM itu tetap stabil di angka yang sama ya teman-teman. Seperti apakah langkah strategik Bapak Presiden Prabowo untuk mengatasi krisis energi yang sedang bergejolak di seluruh dunia teman-teman, bukan hanya di negara Malaysia dan di Indonesia, tapi ini di seluruh dunia. Seperti apakah langkah presiden kita untuk mengatasi krisis energi ini? Oke, seperti apa videonya? Tanpa lama banyak basa-basi, kita simak aja video berikut ini. Let's go. Media Malaysia heran harga BBM Indonesia tetap stabil. Kenapa kita kena? Indonesia relax je. Why? Indonesia mampu bertahan daripada impak ekonomi akibat lonjakan harga minyak yang didorong. Untuk amankan minyak, ya gue harus ke mana-mana. Mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Media Malaysia dibuat terkejut melihat kestabilan harga BBM Indonesia yang adem di tengah gejolak global. Ternyata, kestabilan ini bukan kebetulan bulan ini saja, melainkan dijamin pemerintah hingga akhir tahun ini. Ini berkat strategi Jitu, diplomasi energi cerdas Indonesia. Langkah nyata Presiden Prabowo Subianto, yang baru-baru ini mengamankan stok minyak dari negara mitra kuat seperti Jepang dan Rusia, menjadi kunci ketahanan energi nasional. Jaminan pasokan dan harga stabil ini membuat para pengamat di Malaysia terheran-heran. Fenomena ini memicu gelombang protes dan kritik dari publik jiran yang mendesak pemerintah mereka untuk meniru keberhasilan Indonesia dalam melindungi rakyat dari kenaikan harga bahan bakar. Indonesia mampu bertahan daripada impak Oke teman-teman, ekonomi kita stop dulu ya. Seperti yang dikatakan di video ini bahwa Presiden kita itu menyatakan bahwa stok BBM kita itu cukup sampai akhir tahun ini ya teman-teman. Bahkan media-media atau pengamat dari Malaysia itu keheranan, kok bisa stok kita itu cukup sampai akhir tahun. Sedangkan di stok BBM di Malaysia itu katanya tidak sampai bulan 6 ini. Padahal dia itu mengimpor minyak cuma 30% dari negara luar. Malaysia ini juga ada kilang minyaknya teman-teman. Dia mempunyai kilang minyak sendiri. Dan negara kita di Indonesia yang tidak punya kilang minyak sendiri itu bahkan bisa bertahan di gejolaknya krisis bahan bakar di seluruh dunia ya teman-teman. Kita harus bersyukur dengan apa yang sedang terjadi dan apa yang diusahakan oleh pemerintah kita. Oke, kita lanjut. Lonjakan harga minyak yang didorong oleh konflik Asia Barat sehingga 10 bulan tanpa perlu memotong subsidi bahan api. Menteri Penelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto pada Isnin memaklumkan subsidi bagi diesel dan bahan api lain akan diteruskan sehingga akhir tahun 2026. Harga minyak mentah dunia telah meningkat melebihi $100 Amerika setong sejak serangan ke atas Iran oleh Amerika Syarikat dan Israel pada akhir Februari lepas. Sebagai negara pengimport bersih minyak, Indonesia memberikan subsidi besar kepada bahan api domestik bagi mengekalkan kestabilan ekonomi, mengawal inflasi serta melindungi kuasa beli isi rumah berpendapatan rendah daripada ketidaktentuan harga minyak global. Belanjawan 2026 sebelum ini mengandaikan harga minyak global pada $70 Amerika setong. Dengan setiap kenaikan $1 Amerika akan menambah kira-kira 6.8 bilion rupiah Indonesia, kira-kira $506,000 Amerika kepada perbelanjaan negara. Untuk amankan minyak, ya gue harus ke mana-mana. Nggak ada libur saya. Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri, ya kan?
saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Kita ke Jepang kemarin ya. Kita ke Jepang, kita dapat. Ini saya berangkat lagi nih. Aku mau berangkat lagi nih. Jepang sudah didatangi. Ke sebuah negara. Nanti. Keren. Begitu aku berangkat, kau tahu kemana. Amankan juga. Tapi alhamdulillah, sebelum saya berangkat, advance team tenang. Ya. Jadi saya ini confident. Nggak ada itu. Bagi saya Indonesia gelap, nggak ada. Ya. Indonesia Keren. Situasi Amin. geopolitik dunia mengalami perkembangan. Oke, kita stop dulu ya teman-teman. Nah, seperti yang dikatakan Bapak Prabowo sendiri bahwa Indonesia itu tidak akan gelap. Nah, mungkin itulah karenanya atau mungkin itulah penyebabnya hari akhir-akhir pekan ini atau kemarin-kemarin ya teman-teman, Presiden kita itu sering berkunjung ke negara-negara ya teman-teman. Nah, seperti contohnya Presiden kita pergi ke Jepang, kemarin ke Rusia, dan sekarang ini sedang berada di Prancis. Nah, mungkin untuk mengamankan stok BBM ya teman-teman. Nah, kita berdoa saja yang terbaik untuk Bapak Presiden kita. Semoga dia diberikan kesehatan panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Cepat. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi Nah, ini bagaimana kita hadapi Presiden Prabowo berada di Rusia. situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Tengok sekeliling kita. Kenapa Indonesia tak naik? Kan? Kalau isu global, Selat Hormuz ditutup, okey. So, kenapa kita kena Indonesia relax je? Why? Dia penduduk lagi ramai lah. Lagi banyak kenderaan. Lagi banyak pada 200 juta tau. Kenapa? 200 juta. Apa Indonesia minyak dia lalu dekat Selat hampir mana? 300. Sama lah juga. Dan kena ingat, Indonesia tak ada minyak. Dia tak macam kita. Kita ada minyak. Malaysia negara pengeluar minyak kan. Dia ada minyak. Indonesia dia. adalah peta minyak. Tak sama macam kita. So cuba kita fikir, macam mana Indonesia boleh kekalkan subsidi sampai ujung tahun. Kita ni pula non kunyit bagi tahu minyak bulan 6 tak tahu cukup tak cukup. Logik ke? Guys, come on. Ada 5,700, ada 2,500 ni. Logik ke? Fikirlah. Oke teman-teman, kita stop dulu ya. Seperti yang dikatakan Abang Edi bahwa penduduk di Malaysia itu sekitar 30 juta lebih ya teman-teman, 35. Nah, sedangkan penduduk di Indonesia itu sekitaran hampir 300 juta teman-teman. Nah, tapi dia itu keheranan kok di Malaysia itu harga minyak itu sangat-sangat mahal sekali ya sekarang ini ya teman-teman. Hampir naiknya itu sampai 3 kali lipat. Nah, harganya itu sekarang sekitar RM6.02. Nah, kalau harga normal, harga biasanya itu di sana itu sekitar harganya itu RM2. Ada yang 40, ada yang 80 ya teman-teman, tergantung daerah. Nah, sedangkan juga Malaysia ini kan punya kilang minyak sendiri. Nah, dan di Indonesia itu tidak ada. Nah, itulah mungkin dia itu mengkritik negaranya sendiri. Nah, oke, kita lanjut. So dia stop beli minyak daripada Iran. Semalam buat pertama kali kapal daripada Iran hantar minyak ke India. First time dalam masa 7 tahun. India beli minyak dengan Iran. So, kalau Selat Hormuz kecoh apa semua, kita beli dengan Iran, apa masalah dia? Guys, kita tak pandai betul. Tetapi kita fikirlah, mesti ada solution. Sebab Tun Mahathir bagi tahu, setiap masalah mesti ada jalan untuk selesaikan masalah. So, kalau India dah boleh beli daripada Iran, kenapa kita tak boleh beli daripada Iran pula? Sampai non kunyit bagi tahu UAE brother, you 3 years 5 years, pergi mampus lah. Kalau UAE dia tak boleh jual, kita belilah dengan Iran. Apa masalah dia? Betul tak? Boleh pergi cek tengok dalam masa
masa 7 tahun, this is first time India beli minyak daripada Iran. Sebab dah habis sekatan, dah tak ada sekatan kan. Come on lah kan. Dia bukan pasal kita ni, saya faham. Macam seulang banyak kali lah. Bukanlah saya cakap, dia semua benda dia tahu. Tak, dia pengalaman aku ni. Sebab aku kenal non kunyit ni siapa. Nah teman-teman, sekian dulu video reaksi kita kali ini. Nanti gimana pendapat kalian, jangan lupa tulis di bawah di kolom komentar. Nah seperti yang kita dengar bahwa stok BBM kita itu cukup sampai akhir tahun ini. Nah sedangkan stok BBM yang di negara tetangga kita itu cuma cukup sampai bulan 6. Bahkan dia itu tidak tahu katanya teman-teman, tidak tahu apakah cukup atau tidak sampai bulan 6 ini. Sedangkan minyak di Malaysia itu atau dia itu mengirim minyak dari luar itu sebenarnya cuma 30% aja ya teman-teman. Tapi kok bisa stok mereka itu tidak sampai bulan 6 kan? Heran juga ya teman-teman. Ini mungkin faktornya pengamat dari Malaysia ini menyuarakan pendapatnya ya teman-teman. Nah kok bisa padahal kita mempunyai 70% minyak sendiri. Nah kita cuma mengimpor minyak dari luar cuma 30%, tapi kok bisa stok kita cuma sampai atau tidak sampai bahkan sampai bulan 6 ini. Nah kan itu yang membuat mungkin dia itu mengeluarkan pendapatnya sendiri. Nah, lain halnya kalau di negara tetangga kita, langkah cerdas Bapak Presiden Prabowo itu bisa sampai akhir tahun ini. Nah, ini langkah cerdas Bapak Presiden Prabowo kita, dia itu pergi ke berbagai negara ya teman-teman. Nah, dia bukannya pergi untuk main-main katanya, untuk berlibur katanya. Nah, dia itu datang ke berbagai negara. Itu sudah berapa negara dia datangi ini, sudah berapa minggu ya teman-teman. Presiden kita tuh berturut-turut datang ke berbagai negara untuk agar bisa menstabilkan atau mencari stok BBM di negara-negara luar. Nah contohnya seperti dia datang kemarin ke Jepang, terus kemarin juga ke Rusia, dan sekarang ini mungkin dia sedang berada di Prancis ya teman-teman. Nah, dan kita berdoa aja apa yang diinginkan oleh presiden kita, apa yang dicita-citakan untuk rakyatnya itu segera tercapai, dan semoga ya konflik di kedua negara atau ketiga negara ini segera cepat berakhir ya teman-teman. Nah, karena bukan kita aja yang merasakan dampaknya atau bukan negara tetangga kita yang merasakan dampak dari konflik kedua negara ini atau ketiga negara ini ya teman-teman, tapi seluruh dunia ya teman-teman. Bahkan di negara adidaya sendiri atau negara Amerika sendiri itu merasakan dampak dari kenaikan harga BBM itu sendiri. Nah kan ini ya kita berharap aja yang terbaik untuk segera berakhir pokoknya kedua atau ketiga konflik di negara-negara Timur Tengah ini ya teman-teman. Kita berdoa saja yang terbaik, semoga ini cepat berakhir dan dunia kembali aman, tentram dan damai ya teman-teman. Nah dan kita berdoa saja untuk negara kita, semoga negara kita tetap aman, tidak ada konflik-konflik yang ya seperti ini ya teman-teman. Nah itu aja ya teman-teman komentar dari saya. Nanti komentar kalian jangan lupa tulis di bawah di kolom komentar. Oke, sekian dulu video reaksi kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.